Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan sekali lagi, di dalammu ada roh yang bukan roh ketakutan, bukan roh kegagalan, bukan roh kekalahan. Tapi di dalammu ada roh yang lebih besar. Kamu bukan orang biasa. Kamu manusia yang dipenuhi roh Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Ada sukacita pagi ini, saya percaya kita bersukacita karena janji Tuhan ada buat hidup kita, amin. Kita bersukacita karena kita yakin yang jadi di hidup kita adalah firman Tuhan, bukan kekuatan kehebatan setiap kita. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan apa yang ada di dalam kita, yaitu roh yang ada di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini bukan tentang apa yang di tampilan luar kita, tapi pagi ini Tuhan mau ingatkan apa yang sudah ada di dalam kita. Kita seringkali lupa bahwa kita bukan orang biasa. Kita adalah manusia yang di dalamnya ada roh Allah. Dan roh yang ada dalam kita bukan roh ketakutan, bukan roh kegagalan, bukan roh kehancuran. Roh yang ada dalam kita, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Kita harus sadar bahwa di dalam kita sudah ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan roh Allah sendiri ada dalam kita. Sehingga boleh di tampilan luar kita sepertinya kalah. Tapi kita harus tahu kebenaran ini, bahwa di dalam kita sudah ada roh yang lebih besar. Dan itu yang memampukan kita menghadapi masalah, berani menghadapi tantangan. Ingat kisah Daud dan Goliat. Daud sepertinya memang lebih kecil dari Goliat. Goliat jauh lebih besar. Bahkan Daud terlihat lebih lemah daripada Goliat. Goliat terlihat lebih kuat. Tapi waktu Daud menghadapi Goliat, Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Dia mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Saya nggak tahu Goliat apa yang sedang ada di hidupmu hari ini. Tantangan mungkin, masalah, sakit penyakit, hutang-hutang, dan rasanya seperti raksasa yang mengancam, yang mengintimidasi kita. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan sekali lagi, di dalammu ada roh yang bukan roh ketakutan, bukan roh kegagalan, bukan roh kekalahan. Tapi di dalammu ada roh yang lebih besar. Kamu bukan orang biasa. Kamu manusia yang dipenuhi roh Tuhan. Sehingga sama seperti Daud menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Sehingga ketapel atau umbannya hanya cukup satu kali dan tepat sasaran membuat Goliat jatuh. Apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di hidupmu bisa dipakai Tuhan menjadi kekuatan yang mengalahkan masalahmu, tantangan di hidupmu. Jadi pagi ini jangan jadi lemah, jangan jadi khawatir, jangan jadi cemas. Mungkin tampilan luar terlihat kau lemah, tampilan luar terlihat kau gak punya apa-apa untuk hadapi masalah. Tapi pagi ini Tuhan mau ingatkan, di dalammu ada roh yang lebih besar, roh yang berkarya, roh yang bekerja terus di dalammu, yang menuntunmu. Karena Alkitab bilang, roh yang ada di dalam kamu, roh yang berkarya dan aktif. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Roh Tuhan di dalammu gak pasif. Roh Tuhan di dalammu menuntunmu. Roh Tuhan di dalammu memberimu hikmat. Ingat Nehemia dipanggil untuk memperbaiki reruntuhan tembok di Yerusalem. Nehemia bukan arsitek, Nehemia bukan ahli bangunan. Tapi Nehemia percaya bahwa roh Tuhan menuntun dia untuk mengerjakan semua itu. Walaupun ada hambatan, walaupun ada tantangan, ada orang yang mencemooh. Tapi roh Tuhan memampukan Nehemia mengabaikan cemoohan orang. Roh Tuhan membuat Nehemia bisa fokus.
Sehingga Nehemia bisa menyelesaikan pekerjaan tembok itu walaupun dia bukan arsitek. Dia hanya juru minum raja. Dia bartendernya raja gitu. Tapi dia dipenuhi Roh Tuhan yang aktif. Roh Tuhan yang berkarya, yang menuntun dia. Sehingga bisa mengerjakan reruntuhan tembok Yerusalem itu dengan waktu yang cepat. Hanya butuh 52 hari. Ini jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Jadi ketika Roh Tuhan menuntunmu, dia berkarya di dalammu, dia menuntunmu kasih hikmat untuk engkau bisa kerja efektif, bukan kerja yang susah payah. Untuk engkau bisa punya hikmat mengerjakan, menyelesaikan masalah tantangan yang sedang kau hadapi. Dan pagi ini firman Tuhan mengingatkan, kamu bukan orang biasa. Di dalammu ada Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan yang aktif, Roh Tuhan yang bekerja. Saya suka bilang, kalau kita kerja hari ini, bukan supaya dapat uang semata, tapi kita kerja hari ini karena kita yakin di dalam kita ada Roh Tuhan yang bekerja sampai hari ini. Ada roh yang kreatif, ada roh yang aktif, yang penuh hikmat. Dan roh itu ada dalam kita. Sehingga pagi ini kita bukan orang yang malas-malesan. Kita orang yang akan melangkah dalam hidup ini. Kita orang yang aktif, tapi bukan karena kekuatan, kehebatan kita. Tadi Filipi 2 ayat 13 bilang, karena Allah mengerjakan di dalam kita. Karena kita yakin roh Allah ada dalam kita, sehingga itu yang buat kita terus terkoneksi dan kita bisa peka akan tuntunan roh. Dan roh yang menuntun itu membuat roh itu bekerja dalam kita, aktif dalam kita, membuat kita juga aktif di tampilan luarnya. Bukan orang yang malas-malasan. Pagi ini sadari ada roh yang luar biasa di dalammu. Untuk kau bisa melangkah, tidak sembunyi, untuk kau bisa tampil hadapi masalahmu. Dan Roh Tuhan di dalammu adalah roh yang mendatangkan kebaikan. Efesus 5 ayat 2 bilang begini, hiduplah di dalam kasih seperti Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam kita ada roh yang bukan roh masa bodoh, roh yang peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Roh yang ketika ada orang sakit kita berani mengunjungi dan kita ambil waktu take time untuk doa. Roh yang peduli kepada sesama, bukan roh yang cuek, roh yang gak peduli, roh yang sendiri-sendiri, tapi roh yang saya percaya berani terkoneksi dengan dunia ini. Bukan untuk menjadi duniawi, tapi untuk jadi berkat bagi orang-orang yang di dunia ini. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan, roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Mungkin di tampilan luar terlihat ada tantangan, ada masalah, ada urusan yang sulit, yang susah, dan kita tinggal di tengah dunia yang sedang kacau, tapi di dalam kita ada kuasa, ada berkat, ada roh yang bisa mengalahkan kekacauan dunia ini. Sehingga hidup kita jadi terang, jadi garam, jadi berkat, kasih warna, kasih rasa untuk orang-orang di sekitar kita. Itulah panggilan hidup kita untuk mengingat dalam kita ada kekuatan, dalam kita ada roh yang luar biasa. Pagi ini saya nggak tahu masalahmu apa, tapi berbekal janji Tuhan ini, saya percaya engkau bisa hadapi masalahmu, hadapi tantanganmu, bukan dengan kekuatanmu, kehebatanmu, tapi engkau dipimpin, dituntun oleh Roh Tuhan yang berkarya, yang bekerja melalui hidupmu. Puji Tuhan, mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Terima kasih buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan, yang menyegarkan, yang mengingatkan kami. Di dalam kami ada roh yang luar biasa. Ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang dahsyat di dalam kami. Yang mengalahkan segala kuasa gelap, segala penyakit, dihancurkan segala kebangkrutan, kegagalan, dihancurkan, diselesaikan dengan hikmat yang dari roh Tuhan. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu biarlah melangkah, menyadari ada roh yang luar biasa dalam mereka. Itu roh Tuhan sendiri. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Satu persatu anak-anak-Mu Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Roh yang luar biasa ada dalam saya, mengalahkan masalah yang besar apapun yang ada di hadapan saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar.
Dan pagi ini kembali saya ingatkan, jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada banyak orang, biar bukan cuma kita yang diberkati, banyak orang boleh diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!